Materi 10 yang berjudul Analisis dalam Metodologi Desain. Analisa atau analisis desain yaitu pemahaman konsep desain. Yang dimaksud pemahaman yaitu yang akan menggunakannya, seperti perbandingan bagian-bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu model agar dapat disesuaikan dengan bentuk yang akan digunakan. Pentingnya menganalisis sebelum membuat desain ialah dapat memperbaiki desain itu sendiri. Dalam suatu desain yang bermasalah dan menemui hambatan, dengan menganalisis akan memudahkan untuk perbaikan desain tersebut serta menemukan solusi untuk melakukan perbaikan. Dalam menganalisis, kita mempunyai dua pilihan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Keduanya memiliki perbedaan. Analisis kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menempatkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Analisis kuantitatif merupakan pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Pendekatan kuantitatif menekankan kepada hasil dari rata-rata keragaman yang ada. Pendekatan kuantitatif dipandang sebagai suatu bersifat eksploratoris dan induktif. Adapun metode-metode analisis yang sering digunakan dalam metodologi desain yaitu 1. Analisis SWOT. SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan dalam suatu bisnis yang bersangkutan. Kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya, adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Kelemahan, jika orang berbicara tentang kelemahan yang kekurangannya dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Peluang. Definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang dimaksud berbagai situasi tersebut antara lain, kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk dan identifikasi suatu segmen pasar yang belum sempat diperhatikan. Ancaman. Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi suatu bisnis yang bersangkutan baik untuk masa depan, sekarang maupun di masa depan. Langkah-langkah analisis SWOT. Untuk menganalisa SWOT, para manajer menggunakan 4 langkah strategi. 4 strategi itu meliputi 1. Strategi SO, Strength Opportunities, adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. 2. Strategi WO, Weakness Opportunities, adalah strategi yang digunakan dengan seoptimal mungkin meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. 3. ST, Strength Traits, adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. 4. Strategi WT, Weakness Traits, adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir atau menghindari ancaman. 2. Analisis stakeholder atau pemangku. Kepentingan merupakan proses pengidentifikasi semua pihak stakeholder yang memiliki peran langsung atau tidak langsung terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Tujuannya agar ada kerjasama yang baik antar tim proyek maupun stakeholder untuk menjamin keberhasilan proyek. Langkah-langkah analisis stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi semua stakeholder, eksternal dan internal terlebih dahulu harus diidentifikasi. Yang kedua, mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan stakeholder, kemudian diidentifikasi kebutuhan dan kepentingannya.
Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa kuat kepentingan yang dimiliki para stakeholder terhadap pihak perusahaan. 3. Mengklarifikasikan kepentingan pemangku kepentingan tahap ini dilakukan menggunakan stakeholder mapping atau memetakan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan analisis atau mengambil tindakan lanjutan. Yang keempat, mengidentifikasi keberadaan konflik tahap selanjutnya. Maksudnya, adanya potensi konflik antar para stakeholder atau stakeholder dengan perusahaan. Ini penting untuk dilakukan agar mencegah terjadinya konflik saat proyek berjalan. Yang kelima, memprioritaskan dan menyeimbangkan pemangku kepentingan. Langkah selanjutnya adalah mengutamakan, mensinkronkan, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan atau keinginan para stakeholder dengan sumber daya milik perusahaan. Yang terakhir, menyesuaikan kebutuhan stakeholder. Langkah terakhir, menyelaraskan kebutuhan dari para pemangku kepentingan dengan strategi milik perusahaan. Strategi ini umumnya memerlukan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali.